Oke, shalom teman-teman. Kita mulai ibadah kita malam hari ini. Sukacita karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, percayalah dimanapun saudara berada, Allah hadir. Sepasti mentari pagi yang bersinar, ya. Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Janjinya bahwa Dia Immanuel, Dia menyertai kita, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa karena kita mengerti bahwa uh, Tuhan Yesus itu baik, ya. Dia selalu amat baik untuk kehidupan saya dan saudara. Ya, dia mempertaruhkan segala sesuatunya supaya kita menerima dan memiliki hak, ya, satu hak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Yang terpenting di dalam hidup ini, saudaraku, menemukan bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dan itu adalah kerajaannya. Di mana Allah ada, di mana Allah hadir, ya. Mari kita membuka session malam hari ini, kita masuk dalam doa dan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sepanjang hari ini Bapak, Engkau membawa kami ke dalam satu pengalaman-pengalaman yang unik dan baru lagi bersama dengan Engkau. Kami lihat bahwa di setiap waktu, di setiap kesempatan, Engkau memberikan kami satu nilai-nilai untuk membuat diri kami teguh dan yakin. Bahkan memiliki satu pengalaman yang eksklusif dengan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan semua aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih untuk segala kebesaran-Mu di dalam hidup ini. Segala kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Ketika kami Tuhan dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera, bahkan kemerdekaan daripada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah tofan dan badai dan keadaan dunia yang tidak menentu ini, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kelegaan. Peacefulness, satu situasi di mana ada Tuhan yang uh, berdiri di tengah-tengah umatnya. Ada Tuhan yang memberikan ketenangan di tengah-tengah umatnya. Terima kasih Bapak. Kami habiskan malam hari ini session ke-356 di dalam nama Yesus, bagi nama Yesus, bagi kemuliaan Allah. Kami serahkan ini, mari ambil alih Roh Kudus supaya setiap dimensi waktu ini dapat dibawa di dalam segala pemuliaan kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Setiap roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang menghalang-halangi segala kelancaran acara ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan setiap roh yang membungkus atau menyelimuti akan mata hati rohani setiap anak-anakmu, hamba doa di dalam nama Yesus, kami lepaskan supaya mata hati kami terbuka untuk dapat melihat yaitu firman Tuhan, yaitu benih sesawi yang siap ditaburkan, yaitu ragi yang siap diadukkan ke dalam adonan. Kami berdoa supaya kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memuliakan Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pujian malam hari ini. Kita percaya bahwa Allah selalu menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya, sehingga kita tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir. Kasihnya selalu menjadi uh, kita rasakan di dalam hidup. Sekalipun saudara di dalam keadaan kelemahan tubuh, ya Emilia mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, percayalah kehadiran Yesus itu adalah sumber kekuatan baru. Ya, memang fisik bisa menjadi lemah, tetapi percaya bahwa ada kuasa di dalam kita, kuasanya lebih besar ya di dalam hidupmu. Percaya kekuatannya juga saat ini juga bisa mengalir dan menguasai dan dapat ya memulihkan, dapat membaharui segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi. Haleluya,
Haleluya, mari kita sambut pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah ku rindu selalu menyenangkan. Oh, ku sembah, ku sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Selalu akan berkata, Tuhan Yesus baik. Selalu baik bagiku. Oleh karena itu sembahkan Yesus. Kau selalu setia, Kau selalu ada di manapun. Bayar kebaikan Yesus, hadiratmu datang bagiku.
best time of finding you. The best time of our time is in your presence, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you. This is our time for refreshing. This is our time to be in your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. My mind is renewed. There greater joy, Lord. There's no greater joy than being with you. Than being with you. Time of refreshing. Time of refreshing. Here in your presence, Lord. Here in your presence. There's no greater blessing. Being with you. My soul is restored. Now is restored. My mind is renewed. There's no greater joy than being with you. Than being with you. Mari saudara-saudara, kita angkat pujian ini dari Allah. Saat kita terindah di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu berkat melimpah ada ku dipulihkan dan dibalui dalam hadirat ada sukacita saat menyembah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Berkat tercurah indah bagiku. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat ada sukacita, ada sukacita. Ada di hadirat-Mu, berkat limpah harapan-Mu. Di hadirat-Mu pulih, ku dibarui. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dan dilalui
Satu hal yang kurindukan Tuhan, ku mau selalu diam di hadirat-Mu Tuhan, dan menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan satu kenyamanan. Kami boleh dipulihkan, kami boleh diberkati, kami boleh menerima kemenangan, kami boleh menerima kesembuhan, dan kami diperbarui hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati saat-saat indah itu. Ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan menikmati kehadiran. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Oh Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu baik. Itulah Tuhan yang kurindukan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Mau menyenangkan-Mu selalu Tuhan. Apa yang harus kami katakan Tuhan kepadamu Tuhan. Selain dari ku mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan sembah dan ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapa dalam surga, sementara hamba-Mu mau menyampaikan bagian-bagian dari firman-Mu, ya apa yang menjadi isi hati-Mu, biar setiap kata kalimat yang akan kami sampaikan itu semua adalah isi dari hati Tuhan. Kebenaran daripada firman. Itulah yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ini saatnya Roh Kudus saatnya Kau berbicara dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang percaya kita katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Ya. Puji. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting Evangelist Planner malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Sekali lagi puji nama Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bergabung dalam Zoom meeting ini. Dan saya percaya inilah yang Bapak Ibu dan Saudara dan saya rindukan. Yaitu datang. Mencari dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kehadiran, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang akan memberkati kita dan mengurapi kita. Dan urapan itu akan terus mengalir setiap hari dalam hidup kita. Untuk kita hidup sesuai dengan rencananya dan melakukan kehendak. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi menaikkan pujian, meninggikan namanya, mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dimanapun Bapak Ibu berada. Baik itu di rumah, di tempat kerjaan, di kantor, di perjalanan. Dan hadirat Tuhan itu akan memenuhi jiwa dan hati Bapak Ibu. Dan akan memberi kita damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk kita mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Untuk kita menjadi serupa seperti Yesus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-18. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke-17 yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mendengarkannya kembali melalui link Facebook yang sudah share melalui WhatsApp Discipleship Zoom. Nah,
Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan. Dan malam hari ini saya beri tema perubahan hidup. Bapak Ibu, yang utama setelah menghadirkan Tuhan dalam hidup ini adalah tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itu harus selalu memenuhi hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan dan memperoleh pengurapan daripada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas firman Tuhan ini dari kitab para rasul, yang merupakan kitab yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menyatakan tentang urapan atau pengurapan daripada Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu belum membaca kitab para rasul ini dan memahaminya, Bapak Ibu belum mengerti tentang arti urapan ini. Dan malam hari ini kita akan belajar dari pertobatan seorang yang sangat membenci Yesus. Karena saking bencinya, dia berusaha untuk membunuh semua orang yang menjadi pengikut dari Yesus. Bapak Ibu tahu orangnya? Dialah Saulus. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan sedikit tentang latar belakang Saulus ini. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat tentang biografi dari Paulus ini, Bapak Ibu bisa membaca buku karangan John Pollock, penulis buku di Apostol dengan judul The Life of Paul. Nah Bapak Ibu, saya akan mereview dan mengulang apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu dengan singkat, supaya kita dapat mengingatnya kembali. Sedikit latar belakang tentang Saulus ini yang akhirnya disebut sebagai Rasul Paulus, yang banyak mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus. Dan tidak heran di kemudian hari ia dikenal sebagai rasul yang penuh kasih karunia. Bapak Ibu, gambaran pertama mengenai Saulus ini, ia adalah seorang yang brutal dan berdarah. Pria ini lebih mirip seorang teroris daripada seorang pengikut Yudaisme yang setia. Dan yang paling mengerikan adalah darah martir pertama, Stefanus, memercik ke jubah Saulus ini. Saulus lahir di Tarsus. Pada usia 9 tahun dia sudah tidak punya ibu lagi. Dan dia adalah anak dari seorang pembuat tenda terkenal. Orang tua Saulus ini adalah orang Farisi. Dan di saat dia berusia 13 tahun, bagi seorang Farisi yang taat, ia tidak membiarkan anak laki-lakinya terlibat dalam filosofi moral penyembahan berhala. Sehingga Saulus diutus untuk belajar dari seorang guru besar. Bahkan dikatakan guru tertinggi yang bernama Gamaliel. Selama 6 tahun setelah Saulus duduk di kaki Gamaliel ini, Saulus belajar untuk membedah teks. Saulus belajar untuk berdebat dengan gaya tanya jawab. Karena seorang rabi bukan hanya berperan sebagai pengkhotbah, tapi juga mengambil peran sebagai pengacara yang menuntut atau membela orang yang melanggar hukum kudus. Saulus memiliki pikiran yang luar biasa yang dapat membawanya ke kursi Sanhedrin. Dan Saulus menanti-nantikan hari ketika ia menjadi mahkamah agama Yahudi yang kemudian disebut Sanhedrin ini. Saulus yang sudah menjadi pengacara sukses di pengadilan-pengadilan di Yerusalem, ia tidak menyadari sedikit pun bagaimana Allah akan memakai peristiwa-peristiwa tersebut untuk mengubah kehidupannya secara dramatis dan mempengaruhi kisah tentang sejarah keagamaan. Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai yang kedua, kitab Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat pertama dan kedua mengatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu,
Tadi saya sudah sampaikan tentang latar belakang Saulus ini. Saulus ini adalah seorang Farisi. Dan orang Farisi ini tidak terlalu cocok dengan orang Saduki. Bapak Ibu, orang Saduki dan orang Farisi disebut musuh bebuyutan. Dan Saulus ini minta sama imam besar, minta sama orang-orang yang duduk di pemerintahan, itu berarti saking bencinya dia sama orang-orang Kristen dan mau menghabisi mereka semua. Sampai-sampai Saulus ini nggak peduli akan musuh bebuyutannya dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bapak Ibu, Saulus mohon izin untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Betapa kerasnya hati Saulus ini. Bapak Ibu, jangan lihat luarnya. Dan Tuhan bisa mengubah orang tersebut. Di dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang mengubah hidup seseorang. Kalau Bapak Ibu mau berubah, rajinlah masuk dan mencari kehadirannya. Rajinlah masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajinlah masuk dan mencari hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi kuncinya Bapak Ibu. Ini yang namanya Shekinah Glory. Bapak Ibu, ada 3 macam, ada 3 dimensi hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, kemahadiran Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Atau disebut omnipresent. Yang kedua, kehadiran Tuhan di dalam hidup orang percaya. Indwelling present. Artinya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan ada di dalam tubuh ini yang merupakan bait Allah. Yaitu dalam kehidupan orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya. Murid-murid Yesus yang sudah lahir baru. Dan roh Allah tinggal di dalam kita. Baik kita merasakannya atau tidak merasakannya. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan ada di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang ketiga, reveal present atau hadirat yang dinyatakan. Bapak Ibu, yang memuat orang rebah itu adalah manifestasi. Firman Tuhan mengatakan, ketika 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Atau Yesus ada. Tuhan hadir. Kata ada, ini adalah reveal present. Atau hadirat yang dinyatakan. Kehadirannya yang nyata. Hadirnya Tuhan itu nyata dan dapat dirasakan. I reveal my presence. Aku menyatakan hadiratku. Nah, hadirat yang seperti itulah yang mengubah secara skala besar di dalam hidup kita. Termasuk Saulus ini. Nah, perubahannya di mana Bapak Ibu? Shekinah glory. Reveal present. Hadirat yang dinyatakan. Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ketiga, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ketiga dikatakan, kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 mengatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, ini Shekinah Glory dalam bentuk sesuatu yang sangat nyata. Sebuah cahaya. Dikatakan memancar dari langit mengelilingi dia. Nah Bapak Ibu, kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 22 ayat yang ke-6 dikatakan, cahaya yang menyilaukan. Mari kita baca kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 6. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat yang 6 mengatakan, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari,
Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Saulus ini dibutakan oleh cahaya di siang hari bolong. Kisah Para Rasul 22 ayat 6 mengatakan, tetapi di dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan Paulus di depan Raja Agripa, yaitu di depan gubernur. Di situ dikatakan waktu tengah hari, dan itu kira-kira pukul 12, siang hari. Bapak Ibu dikatakan tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Bapak Ibu, ini cahaya yang lebih terang dari matahari. Bapak Ibu percaya? Mari kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 26 ayat 13. Kitab Para Rasul 26 ayat 13 mengatakan, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalanan. Bapak Ibu, ini bukan cahaya penerang bumi, tapi ini cahaya penenang hati. Inilah Shekinah glory. Ini adalah dimensi ketiga dari hadirat Tuhan. Shekinah glory, hadirat Tuhan yang dinyatakan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam Shekinah glory ini? Perubahan hidup. Bapak Ibu, seseorang bisa mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika dia mencari Tuhan. Rajin masuk dan mencari kehadirannya. Rajin masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajin masuk dan mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka Bapak Ibu akan berubah. Dan itu bisa terjadi dengan cepat. Tanpa berkeringat, tetapi lewat cucuran air mata Bapak Ibu. Bapak Ibu akan terus dijamah, terus dan terus mengalami jamahan Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami akan dihancurkan lewat Shekinah glory. Lewat hadirat Tuhan yang dinyatakan. Bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali. Dan Bapak Ibu akan mengalami transformasi hidup. Bapak Ibu akan ditransformasi. Bapak Ibu, jangan berpikir secara akal budi atau secara pikiran untuk berubah. Nggak perlu Bapak Ibu. Hadiran. Masuk dan cari hadirat Tuhan. Masuk dan cari hadirat. Dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Satu pujian yang mengatakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapak Ibu, jangan hanya menjadi orang Kristen saja. Jangan hanya menjadi orang-orang yang hanya percaya saja. Jangan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Jangan hanya menjadi murid-murid Yesus yang biasa-biasa saja. Tetapi nikmati kehadiran. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau keluarga Bapak Ibu berubah, kalau Bapak Ibu mau karakter Bapak Ibu berubah, kalau Bapak Ibu mau hidup Bapak Ibu berubah, kalau Bapak Ibu mau pekerjaan Bapak Ibu berubah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bangun dan buat atau hadirkan ruang Shekinah glory.
di rumah. Nah, Bapak Ibu, saya di tempat ini, inilah yang menjadi ruang Shekinah Glory buat saya. Di mana saya bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Di mana saya bisa menyampaikan kebenaran firman. Inilah ruang Shekinah Glory. Di mana Bapak Ibu bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, hadirkan ruang Shekinah Glory di rumahmu. Buat mesbah di dalam keluarga. Dan kalau Tuhan, dan Bapak Ibu adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan, maka rajinlah berdoa di dalam rumah itu. Dan hadirkan Shekinah Glory di rumah Bapak Ibu. Maka Tuhan akan memberkati rumah Bapak Ibu. Seperti Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-13 ayat ke-14 dikatakan, kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat 14 mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyai. Bapak Ibu, rajin berdoa di dalam rumah dan hadirkan Shekinah Glory di rumah Bapak Ibu. Maka Tuhan akan memberkati rumah Bapak Ibu seperti memberkati rumah Obed-Edom. Bapak Ibu, rajinlah masuk dan mencari kehadiran. Rajinlah masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajinlah masuk dan mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin saat ini sudah kira-kira 3 tahun doa Bapak Ibu belum dijawab Tuhan. Dan tidak terjadi sesuatu. Tidak terjadi apa-apa atas doa Bapak Ibu. Janganlah berputus harapan. Janganlah terpancing oleh si iblis yang selalu mendakwa kita. Dan janganlah sampai tercuri benih Shekinah Glory itu. Tetaplah tinggal di dalam kehadiran. Tetaplah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam hadirnya Tuhan. Dan yakinlah, ketika Tuhan melawat satu hari, hanya di dalam waktu hitungan menit saja, maka doa Bapak Ibu akan terjawab. Dan itu adalah air mata Bapak Ibu 3 tahun yang lalu. Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu di ayat yang keempat dikatakan, kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ya ayat yang keempat mengatakan, kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang keempat mengatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, di sini dikatakan Saulus, Saulus. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika Tuhan berkata, Saulus, Saulus? Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika nama itu disebut 2 kali? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan memanggil Musa, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, kitab Keluaran pasal 3 ayat 4 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil Samuel, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 4 dikatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika nama itu disebut 2 kali? Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan menyebut nama itu 2 kali, itu berarti ada job desk yang menanti. Ada tugas yang akan menyusul. Ada misi Tuhan yang harus dijalani dan dilakukan. Dan harus diselesaikan. Musa menjadi nabi dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Samuel
menjadi nabi, menjadi hakim, dan imam bagi bangsa Israel. Saulus menjadi Rasul Paulus, rasul terbesar yang menulis 2/3 dari kitab dalam perjanjian baru ini. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, di dalam Shekinah Glory, itu ada suara. Tuhan bisa berbicara secara audible. Bapak Ibu tidak dibiarkan tidak tahu apa-apa pada akhir. Firman Tuhan mengatakan, berbahagia mereka yang mencari wajah-Ku, sebab Aku akan ditemukan. Dan kalau Tuhan ditemukan, Dia selalu memberitahu sesuatu dan selalu berhubungan dengan masa depan. Karena Tuhan tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di ayat yang kelima dan keenam, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang kelima dan keenam dikatakan, kitab Kisah Para Rasul 9 ayat yang kelima dan keenam mengatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu, pertobatan Saulus ini bergandengan dan bersamaan dengan amanat Allah. Seharusnya dan sebenarnya memang begitu. Tetapi banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, sekarang ini hanya berstatus saja. Cukup dan hanya bertobat saja. Dan tidak ada action selanjutnya. Tidak pernah bersaksi tentang Yesus yang telah lahir ke dunia. Mati disalibkan. Kemudian bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, itu salah. Nah, Bapak Ibu, pertobatan yang sejati itu bukan hanya karena berseru Tuhan, Tuhan, dan akan diselamatkan. Alkitab berkata, Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, Injil Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, ya, Injil Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu, pertobatan yang sejati itu selalu bergandengan dengan amanat agung. Conversion always come together with commission. Selalu Bapak Ibu, Saulus pada hari di mana dia bertobat, Tuhan berkata, bangunlah. Saulus disuruh bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit dari hidup lamamu. Bangkit dari dosamu. Bangkit dan dari kekalahanmu. Dan pergilah. Go, 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 pergilah. Pergi kemana Bapak Ibu? Mari kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, Yesus mengasihi mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas Bapak Ibu? Pergi kemana? Firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kehendak Bapa atas pertobatan Saulus dan pertobatan kita, yaitu membawa jiwa-jiwa dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Bring Jesus to everyone. Bring Jesus to everyone. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah sampaikan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, kami mengerti Tuhan. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Buat kami mengerti Tuhan. Bukan hanya kami hanya bertobat, tetapi kami mau melakukan apa yaitu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih Bapak. Kau meteraikan setiap kata kalimat, biarlah firman itu boleh tumbuh di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Dan berbuah. Kami menyerahkan kami selanjutnya ke dalam tangan ketika kami berdiskusi, ketika kami sharing yang daripada Tuhan, supaya kami boleh semakin dan semakin mengerti akan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu yang percaya kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Stefan. Amin, amin. Terima kasih Pak Stefano. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ya, Pak Stefan. minggu depan kita lanjutkan lagi ya, karena ini belum selesai satu periode. Ya, minggu depan kita lanjutkan lagi. Sampai Tuhan datang kembali juga nggak apa-apa Pak Stef. Iya, puji Tuhan. Kayaknya semakin banyak jalan-jalan di tempat kudusnya Tuhan ya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, Teman-teman, silakan Bapak Ibu. silakan teman-teman yang mau bertanya atau sharing. Kan, selamat bergabung ya Astin. Selamat bergabung. Selamat bergabung Angela ya. Panggilnya Angela atau Sari? Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya, Yang mana aja boleh Pak. Oh, mana aja. Oh, oke. Iya, Angela lebih bagus karena itu artinya messenger, pembawa berita. Amin. Kalau bahasa Ibrani-nya malak, bisa berarti Angela di mana Angela? Posisi di mana? Oh, saya di Bali, Pak. Waduh, puji Tuhan, mantap ya. Salam kenal Angela. Dengan Emilia juga Bali. Iya, Ada dua poin ya. Ada dua orang berarti. Kalau ke Bali Pak Daniel mau lah ya. Ya, nantilah kalau udah aman, Pak. Dunia tidak pernah aman, hanya ada keamanan, hanya ada tempat aman di dalam Yesus ya. Amin.
Amin, amin. Afin sehat ya. Puji Tuhan ya. Dikit lagi ulang tahun nih Pak Hen. Pak Daniel ya? Dikit lagi setahun. Oh, ini iya ya. Waduh, dikit lagi 1 tahun ini. Ya, nanti kita buat kembang api, Pak, kembang api virtual. Emang masing-masing. Ya benar. Ramaikan. Tadi ada Astin. Astin ini ada Astin. Selamat bergabung ya Astin. Ini Asnat, Astin, Afin kakak beradik. Enggak lah, Bu. Ibu sama aja mirip. Astin Bieber ya? Oh, bukan. Justin Bieber. Iya, bukan. Ini kan Justin itu. ini kan nama-namanya agak mirip ya. Astin, Afin, boleh juga. Asnat kan? Asnat. Delti apa siapa lagi tuh? Ada Delti Mariana. Ada Delti Mariana. Empat kayaknya kuartet nih. Salam Pak Lukas. Horas. Salam Pak Daniel. Pak Daniel. Terus ada teman baru kita nih, ada Pak Irfan. Ifran ya Pak? Ifran Pak. Ifran, shalom. Shalom Pak. Mahiborang ini dari mana? Dari Kepulauan Sangihe Pak. Oh, haleluya. Oh, Pak Niki kenal? Iya Pak. Pak Niki kenal? Ya. Sekantor Pak. Oh, puji Tuhan. Sekantor. Ini Pak Niki di sini. Ini Pak Niki di sini tuh kayak malaikat penjaga pintu. Jadi dia paling setia di sini. Ini ada Amin. Pak Tanto, ya, Pak Daniel. Salam kenal Pak Irfan Mahiborang. Ifran. Ya, Ifran Pak. Kalau Irfan itu kayak Ismail. Nah, kalau Ifran itu Ishak, gitu kali ya? Iya begitu Pak. Bisa aja Pak. Soalnya. Oh, kalau ini biasanya gitu ya. Linda, salam. Saudara sepupu berarti. Linda ada yang kangen tuh. Linda, lu diam aja Linda, lemes aja habis gajian juga. Pak. Halo Pak Daniel, selamat malam. Iya, Suruh nyanyi katanya Bu Yolinda. mantap, nyanyi lagi. Pak Weli, salam Pak Weli. Salam Pak Daniel. Iya, foto aja dikasih lihat fotonya orangnya nggak ada. Ya, ntar. Baru sampai. Oh, baru sampai. Oke. Dia serahkan Pasti kita dengar. Pasti itu yang nyanyi kali itu. setialah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih. Ku bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur. Ulangilah kita menyanyi sama-sama ya, boleh? Boleh sih. Kasih aku Temannya sih. telah terbukti. Kasih aku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidup
ku sembah Kau Tuhan. Tuhan. Haleluya. Cepat banget ya aransemen lagu ini sih Asti. Sembah kau Tuhan. Amin. Tapi dapat aja ya. Lari-lari kemana tapi dapat. Bagus, bagus. Oke teman-teman, malam hari ini temanya itu sangat ini ya, sangat penting lah ya, sangat penting walaupun tidak favorit. Tadi Pak Stefanus pakai perubahan hidup. Perubahan hidup. Saya pakai kata pembaharuan hidup ya. Pembaharuan hidup. Nah, tapi apa hubungannya dengan Shekinah Glory? Itu penting tuh. Apa hubungannya dengan kehadiran Tuhan? Sorry, apa hubungannya dengan menghayati kehadiran Tuhan? Mengenai pembaharuan hidup itu. Saya kasih satu contoh ya. Satu contoh nih. Satu hal yang sering juga kita, saya kira kita sering dengar dan kita sering juga untuk lakukan, yaitu begini. Kita sering, suaranya dari mana? Di Oke. Oh oke ya. Sebentar ya teman-teman. Jadi kalau ini supaya bisa clear suaranya ya. Maaf ya, mohon maklum karena ini sistemnya virtual. Jadi begitulah ya. Nah, yang menarik itu adalah tadi Pak Stefanus loh nyebut kata-kata itu ya. Kalau saudara mau menikmati pembaharuan hidup, ya, sering-seringlah mengalami Shekinah Glory itu. Sering-seringlah mengalami masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengaminkan kata-kata itu, tetapi kata-kata itu harus dimengerti dengan apa ya? Dengan konteks yang benar-benar dalam, teman-teman. Dan itu makanya saya katakan itu penting. Saya kasih contoh ya. Asti boleh ya pakai contoh kamu ya. Asti, minta izin dulu. Asti. Oh, lagi nggak ada. Bisa, Pak. Bisa. Boleh. Yang aku Boleh. tadi. Iya. Oke, udah dapat ini ya. Nah, jadi gini, jadi apa itu? Asti pernah bilang di WA bahwa orang Kupang itu sangat haus akan firman dan kebenaran. Wah, itu bagus kan? Kalimatnya bagus ya. Kita juga terkadang sering mengalami bahwa kita tuh haus akan kebenaran firman. Haus. Ya, seperti orang sedang letih, ya. Dia pasti muncul rasa haus akan air, ya, untuk minum air. Nah, orang yang sedang letih di dalam kerohanian, orang yang sedang lelah di dalam kehidupan, gitu ya, dia akan letih dan lesu sehingga dia pasti hanya dapat, gitu ya, dipuaskan oleh kehadiran kebenaran, begitu. Sokrates pernah katakan bahwa ada satu tempat di dalam batin manusia yang hanya bisa diisi oleh kreatornya, ada penciptanya, gitu ya. Beberapa ilmuwan lain juga mengatakan begitu. Nah, mereka ya saudara-saudara, mereka adalah ilmuwan, gitu ya. Artinya harusnya mereka orientasinya harusnya main, gitu ya. Tetapi begitu dahsyat, gitu ya, bahwa itu dapat dipahami oleh mereka, gitu, bahwa sesungguhnya setelah mereka mencari di sana, mencari di sini, mereka tahu bahwa ada satu ruang kosong di dalam
batin manusia yang hanya dapat diisi oleh Sang Penciptanya itu. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa wow, ketika tadi saya katakan bahwa Asti mengatakan bahwa orang Kudung tuh senang dengan haus akan kebenaran firman gitu. Nah, sebenarnya setiap orang yang kemudian memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Allah, saya mengatakan kerinduan untuk mendekat kepada Allah, maka rasa itu kemudian semakin membesar dalam batinnya. Tetapi ya, orang yang tidak memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Allah, saya mau katakan satu kalimat, saudara-saudara, pintu hati itu seperti terkunci dengan gembok yang besar. Gelap. Tidak ada pandangan sama sekali. Nah, yang saya mau katakan di sini itu adalah bahwa ketika orang tidak memiliki itu, maka tidak mungkin ada pembaharuan di dalam hidupnya. Tidak mungkin ada pembaharuan di dalam hidupnya. Tidak mungkin dia mengalami satu kerinduan untuk kemudian ingin hidupnya berubah gitu. Karena dia tidak punya atmosfer itu untuk menjadi berubah gitu. Contohnya nih ya, Elmilia tuh pernah cerita dengan saya ya, bahwa itu menarik tuh kasusnya juga ya. Sering juga saya alami gitu ya. Jangankan saya, Bapak Ibu, Paulus juga alami itu. Dia katakan bahwa apa yang baik yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat yang kuperbuat gitu. Ya, apa yang baik ingin kulakukan, tapi yang jahat yang kuperbuat gitu. Bahkan dia katakan, aku melakukan yang baik, tapi yang jahat itu ada padaku. Jadi ada sesuatu yang berlawanan dalam batin gitu. Nah, pembaharuan hidup ya ke arah Tuhan, makanya saya katakan pembaharuan itu, karena perubahan itu seolah-olah konotasinya bisa kemana-mana ya. Pembaharuan hidup ke arah Tuhan itu hanya dapat kita nikmati ketika kita mengalami yang namanya kehadirannya Tuhan gitu. Ketika kita mengalami hadiratnya Tuhan gitu. Nah, kalau sebaliknya maka kita terseret di dalam arus. Saya ulangi lagi ya. Kita itu terseret di dalam arus. Ya, roh penurut, daging lemah. Rohnya penurut, pengen. Mau gitu. Mau baik nggak? Teman-teman kalau ditanya, mau nggak baik? Mau dekat sama Tuhan? Mau. Tapi dalam sekejap. Itu ngeri itu. Dalam sekejap. Keputusan pikiran itu tiba-tiba saja. Seperti topan badai atau puting beliung. Bawa kita masuk terjerembab ke dalam satu situasi yang ya bisa awalnya bisa remang-remang ya, bisa hanya remang-remang, tapi tiba-tiba udah sangat gelap kehidupan ini gitu. Makanya Injil Matius mencatat bahwa mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, maka jahatlah seluruh tubuhmu. Tapi kata yang paling penting di situ dicatat begini. Kalau terang yang ada padamu itu, terang itu artinya sesuatu yang kemudian dapat melihat gitu ya, dari dalam hatimu. Kalau terang yang ada padamu itu gelap, wow, artinya kalau hatimu itu ditutup pakai selubung, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau terang yang ada padamu itu gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya nggak mungkin lagi ada sesuatu yang dapat menemukan Allah kalau hati kita ini tertutup gitu ya. Nah, Shekinah glory ya, the presence of God gitu ya, dalam 3 dimensi yang dijelaskan Pak Stefanus tadi, itu adalah atmosfer bagaimana kita dapat diubahkan.
Di sanalah manusia dapat dipulihkan. Di sanalah manusia dapat dibaharui. Ku dipulihkan dan dibarui, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Inggrisnya bagus banget kan? Ya. Jadi ada time of refreshment gitu ya. Ya, ada time of refreshment, ada saat yang indah gitu di dalam the presence of God itu, di dalam hadirat Tuhan itu. Nah, kita harus menemukan itu, saudara. Ya, kita harus menemukan itu. Bahkan teman-teman ya, yang di dalam keadaan tertentu, yang sakit, gitu ya, ada tubuh nih agak pegal, lemah gitu ya. Coba meraih, menemukan hadirat Tuhan itu yang ada di sekitar saudara, gitu ya. Saudara akan melihat mujizat terjadi, gitu ya. Ya, ada hal yang pasti terjadi. Dan saya ini aja dengan Yolinda nih ya. Yolinda di depan saya soalnya nih. Emang di belakang nggak mungkin kan. Saya bisa merasakan itu. Yang namanya the presence of God itu ya. Di dalam hadirat Tuhan itu, yang ada hanya terang. Sehingga kegelapan itu tidak dapat menguasainya, gitu. Ya. Ya, Yohanes 1 kan? Yohanes 1. Ya, bahwa dia itu adalah terang. Jadi kalau terang itu ada, maka kegelapan itu tidak menguasainya. Apakah kegelapan itu hilang? Enggak. Karena we are still in the world. Kita masih ada di dunia ini kan. Tetapi terang itu, kegelapan itu tidak dapat menguasainya gitu. Gitu. Nah, ya. Jadi hal ini sangat penting kita kita alami. Saya ulangi ya. Kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun pagi, morning has broken kan? Ada teman-teman yang bangun pagi selalu cheer up gitu, hello, good morning gitu. Ada selalu yang begitu tiap hari, 365 hari dalam setahun ada, gitu ya. Atau ada juga yang sering, aduh, hari ini apa ya? Ya, jadi ya keadaannya tidak sebaik atau tidak secerah, tidak selalu secerah. Ya, jadi langit tidak selalu biru, begitu ya. Betul kan? Akan ada situasi-situasi itu di dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran ini menjadi sangat eksklusif, menjadi sangat penting bahwa ketika kita tahu bahwa dalam hadirat-Mu ada sukacita. Oh, sukacita ada di mana? In God present. Dalam hadirat-Mu. Kebetulan tadi malam tuh ya, Minarti nyanyi lagu itu kan. Ya, ada sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Gitu kan? Jadi ada apa? Ada gairah surgawi yang memang kita harus mengerti cara menggerakkannya, gitu. Ya, ada teman-teman yang naik sepeda kakinya diam aja. Ada sepeda listrik, gitu ya. Nah, ya walaupun iya, tapi tetap kan bahwa kita mengayuh kan, pedal kan, kalau sepeda itu kan. Nah, jadi seperti itu. Kita harus menggerakkan, gitu. Kita harus menggerakkan semua atmosfer kehidupan kita ini untuk masuk ke dalam hadirat itu. Dan percayalah, exercise, latih di dalam setiap bangun pagi itu nggak selalu baik adanya, teman-teman. Langit tak selalu biru, ya, betul kan, gitu. Ya, kadang kelabu kan, gitu ya. Ya, tapi embun tak berarti hujan, ya kan, gitu. Nah, kata-kata itu mungkin familiar buat kita, tapi buat saya hanya berpikir, ya, hati batin manusia itu rupanya dikuasai Tuhan ya. Sehingga dia bisa memuat lirik-lirik yang sebenarnya ya ilahi sebenarnya. Cuman sayangnya tidak merasakan Shekinah glory gitu. Iya, itu jadi penting kan gitu. Nah,
teman-teman, kau lemah, kau sakit, kau ada tekanan, ada masalah, one answer, ya, one truth lah ya, satu kebenarannya, ya, di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita, ya, alami hadirat itu, datang ke hadiratnya, ya. Datang masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bu Nur. Memuji dia, masuk hadiratnya, hati bersyukur, memuji dia, dipuji dan hormat dia, tinggikan hanya Yesus, nama di atas segala nama. Thank you. Biasa lah nada cowok. Iya. Tapi teman-teman tahu nggak? Saya suka banget pakai suara tinggi karena saya pingin maksa tubuh saya untuk tunduk sama jiwa saya gitu. Jadi gua maksa gitu, dia sengaja, benar-benar sengaja gitu. Jadi buat saya itu nyanyi itu bukan untuk orang lain. Buat saya nyanyi itu buat saya gitu. Itu kesalahan konsep yang saya bawa, tapi berguna buat jiwa saya. Jadi saya sering gitu mengintervensi sendiri diri saya karena saya tahu persis bahwa tubuh ini itu ya lemah gitu. Ketika ada es krim di depan saya, maka seluruh pikiran saya ada di kenikmatan es krim itu. Jadi begitu gitu. Mudah sekali gitu tubuh kita ini masuk dan kemudian terperangkap di dalam hal-hal yang dilihat oleh indera nih, ya didengar. Bapak Ibu kalau duduk di cafe shop dengan udara yang dingin gitu ya, kan kulitnya merasakan, aduh enak sekali nih ya gitu ya. Kemudian ada musik melodi yang mengalun sangat melankolis, slow gitu. Waduh, itu udah kayaknya sih kalau bisa besok nggak kerja lagi gitu ya. Jadi semuanya kalau bisa liburan 1 bulan gitu ya. Itulah perangkap di dalam tubuh yang berbahaya kan gitu. Panca indera kita ini menangkap hal-hal yang begitu ya kan. Nah, sementara jiwa kita berkata lain gitu. Ya, jiwa kita itu dia ingin supaya dia diperbaharui. Ya, jiwa kita itu selalu itu karena itu adalah hati nurani. Cuman dia selalu bimbang gitu untuk memilih gitu. Nah, itu yang ya, saya sengaja teman-teman untuk mengangkat bahan itu supaya apa? Supaya hari-hari yang kita dipercayakan Tuhan gitu ya, kalau umur kita masih panjang, itu kita tidak lewati begitu saja, tetapi kita mengisinya dengan apa? Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Seberapa dekat kita semua mengenal Tuhan? Pastilah dari seberapa banyak kita menikmati kehadirannya dalam 3 dimensi yang tadi Pak Stefanus ceritakan gitu. Bahkan tadi katakannya Samuel, Musa, ya, Saulus, dan dia melihat seperti cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Jadi ada bahkan sampai kepada, dan Bapak Ibu tahu kan di kitab Keluaran itu dicatat bahwa Musa muka dengan muka berbicara, ya berbicara. Jadi saya walaupun sampai hari ini juga terus bertanya-tanya karena ada firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun melihat Allah, ya, kecuali anak tunggal Allah yang duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi ada satu catatan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Musa bercakap dengan Allah, gitu ya, muka dengan muka, gitu. Jadi saya masih bingung juga nantilah di sana baru saya tanya itu ya. Walaupun saya selalu juga tahu bahwa iya tidak seorang pun dapat melihat Allah, ya.
dalam ucapan bahagia dikatakan barang siapa yang suci hatinya dapat melihat Allah. Nah, tetapi di situ bicara mengenai hati yang dapat melihat atau mengecap, merasakan kehadirannya, ya kehadirannya. Tapi Musa dikatakan bercakap-cakap muka dengan Tuhan. Ya, jadi artinya saya mau bilang bahwa ada dimensi yang even beyond gitu ya, bahkan bisa sejauh itu bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Nah, Paulus berkata yang kukehendaki adalah mengenal Dia gitu. Ya, nah itu saudara-saudara, mungkin ada saudara yang mau sharing mengenai arti kehadiran Tuhan. Yolinda ada? Senyummu sudah menjadi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Terlalu manis untuk dilupakan. Iya benar lah. Sit. Iya. Tadi itu saya pagi ngeliatin ya foto di Zoom, foto di WA. Ini kan foto nanti Pak kan foto ini ya. Terus saya lihat ini, saya perhatiin satu-satu wajah kita. Wajah-wajah yang terbuka itu bebas begitu ya. Segala ekspresi kita ada di situ gitu. Oh iya. Tapi untuk yang nggak buka kamera kan nggak kelihatan wajahnya lagi apa. Jadi senyumnya yang paling mempesona itu Elizabeth Fanny. Itu selalu senyumnya tiap hari. Oh. Ada. Karena dia nggak buka kamera juga tetap profilnya itu senyum. Elizabeth, senyummu mempesona. Gimana komentar Ko Daniel tuh? Apakah di senyum ada hadirat Tuhan? Oh. Senyumnya 10 derajat. Ya 10 derajat senyumnya bagus. Jadi enggak 90 derajat ho gitu kan. Bagus itu Elizabeth. Senyum ya. 10 derajat gimana maksudnya Pak? Jadi enggak sampai 360. Pasti ayo nyanyi. Pasti mau nyanyi. Pasti nyanyi lagu apa sih? Lagunya Pak Lepri dong. Jiwaku merindukanmu. Iya, tapi ini maksudnya gini, teman-teman, pentingnya itu begini. Kita sering nyanyi, sering juga dengar lagu rohani kan. Dan kita pasti bingung, saudara pasti juga terus punya dilema ini. Saya juga, cuman kadar kita beda-beda aja. Bahwa dalam keadaan tertentu kita kemudian play lagu rohani. Tapi kayaknya nggak ngangkat-ngangkat tuh gitu kan. Kadang-kadang ya moodnya nggak berubah-berubah. Pakai apa ya? Mungkin bagaimana ya gitu ya. Nah, apakah kemudian kalau kemudian kita dalam keadaan yang tidak sedang tidak beruntung, kemudian kita tiba-tiba menyanyi lagu Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, bisa? Rasa-rasanya mustahil kan? Gitu. Nah, tetap itu kalau secara pemahaman bahwa puji-pujian itu bisa membawa kita larut dalam the presence of God, dalam hadirat Tuhan gitu. Terbukti bahwa tidak gitu. Saya sudah membuktikan. Teman-teman, makanya saya doang yang sharing ini. Teman-teman sharing aja. Ya saya membuktikan enggak juga ya gitu. Tapi apa dong satu kunci yang kemudian lebih dari itu? Nah, ketika saya mengklaim satu kebenaran gitu. Makanya mengklaim satu kebenaran bahwa Allah hadir. Allah selalu hadir. Nah, kalau Allah hadir di sini, maka saya yang harus segera bergerak untuk merasakan kehadirannya. Gitu. Bagaimana caranya ya?
Ya, saya mengklaim janji-janji dan kebenaran firman itu, bahwa dia telah menyelesaikan korban di atas Golgota, di atas Kalvari, sehingga dia yang jauh di sana, dia dapat tinggal dan berdiam di hati saya. Gitu. Jadi, apapun keadaannya, sekalipun sulit, sekalipun saya sakit, sekalipun, yang paling sulit, saudara, adalah ketika saudara sakit. Kalau moodnya yang kurang enak, ya ambil satu gelas kopi atau teh hangat. Kadang-kadang itu sudah bisa membuat perubahan yang cukup berarti, kan? Tapi kalau saudara sakit, demam saja, panas, itu, makan obat panas nggak langsung turun. Ya turun, naik panasnya lagi. Apa yang kita alami? Coba, ya. Nah, jadi tidak mudah kan di situ. Nah, kecuali masuk ke dalam satu kesadaran, itu kesadaran bahwa Yesus sudah mati di Kalvari. Yesus sudah menebus, sudah melakukan pengorbanan di Golgota, dan dia lakukan itu supaya dia yang jauh di sana bisa berdiam di hatiku. Jadi dia di hatiku sekarang. Dia ada di hatiku. Sekarang aku mau merasakan kehadirannya. Gitu kan? Nah, jiwa kita kemudian bisa bergelora tuh. Ya kan? Hati kita berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Apapun keadaanmu, kan? Sekalipun di dalam kelemahan tubuh, engkau harus memuji Tuhan. Nah, hal itu yang mungkin membuat saya menjadi berbeda gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar melodi atau lirik pujian, tetapi benar-benar masuk ke dalam penghayatan bahwa ada korban darah dan tubuh Kristus yang kemudian menghadirkan kerajaannya itu ada di hatiku. Apa itu? Di hatiku. Di hatiku. Apa sih? Mendidih. Mendidih. Iya, mendidih di hatiku. Ya, nyanyilah Bu Esther, cuman kasih. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Itu bukan? Iya, betul. Ku selalu bergirang, hilanglah aku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Itu demamnya bisa langsung pergi dan hilang. Percaya. Gereja Pantekosta ya, Pak? Oh, aku nggak tahu tuh latar belakangnya. Tapi saudara liriknya seperti itulah ya. Jadi puji-pujian itu kita harus membawa ke dalam satu kesadaran mengenai di mana kebenaran itu sungguh-sungguh. Karena kebenaran itulah yang membuat batin kita itu merasa mengalami yang namanya apa? Kelepasan. Ya, kelepasan. Betul, Pak. Satu kata penutup ya. Kalau kita tidak memiliki itu, pasti saudara mencarinya di tempat lain. Saya ulangi ya. Saya sering bilang nih sama anak-anak saya sejak kecil. Saya bilang, kalau engkau tidak menemukan the joy in the presence of God, ya, joy itu apa? Kesukaan, kegirangan, ya. The joy atau kesukaan, kegirangan di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, pasti cari di tempat lain. Dan iblis siap menjadi tour guide. Saya ulangin ya. Iblis siap menjadi tour guide ke seluruh dunia ini untuk menikmati semua dimensi kenikmatan di dunia ini. I found that. Saya mendapatkan itu. Jadi saya bukan cuma ngomong nih, saya tahu itu terjadi. Ketika kita tidak dapat menemukan the joy, J-O-Y, kepuasan kenikmatan dalam hadirat Tuhan, maka kita mencarinya di tempat lain. Dan iblis siap menjadi tour guide gitu untuk kemana-mana di dunia ini. Hal yang paling dekat, saya sering tuh, saya ulang-ulang karena anak saya cowok 4 ya, saya bilang, kamu harus menemukan joy in the presence of God. Karena kalau tidak, kamu akan bandingkan itu dengan enaknya kafein di dalam Starbucks coffee cappuccino.
Betul. Bapak Ibu pernah minum kopi. Waduh, pas minum gini, duh enak. Nikmat. Nah, Nikmat. nikmatnya. Nah, kenapa nggak buat nikmat itu temukan dalam Tuhan? Kenapa? Ya kan? Coba. Itu tuh rahasianya ada di situ. Saya bahkan pingin hampir tulis buku itu mengenai itu, bahwa sebenarnya di sanalah rahasianya. Orang kalau sampai pada yang namanya addiction. Addiction itu apa tadi? Kecanduan. Kenapa nggak kecanduan mengenai the presence of God, kehadiran Tuhan? Kenapa nggak candu? Kenapa biasanya orang apa-apa gitu ya, apa-apa kopi. Lagi mumet kopi. Gini. Aku nggak, ya kan? Ini nggak salahin kopi ya teman-teman ya. Tapi maksud saya kan di situ ada, nah, tadi Asti kan bisa respon tuh. Ya, rasanya kalau minum itu, apalagi ya Asti pernah cerita kan, dia menang alkohol. Alkohol 5% saja dalam bir bintang itu bisa membawa Anda ke Meksiko dalam sesaat, ya kan? Tapi kenapa nggak buat itu di dalam hadirat Tuhan gitu? Nah, sekarang saudara, di sini ada roh yang mengatakan begitu. Di sini ada mulut atau apa? Mulut atau pikiran atau kesadaran ya yang mengatakan bahwa kafein dalam kopi itu enak. Atau apa? Alkohol di dalam bir itu enak gitu ya. Nah, kenapa nggak buat bahwa presence of God itu hadirat Tuhan itu lebih nikmat daripada itu. Nah, jiwa itu ada di tengah-tengah gitu. Kalau kita suguhkan dua itu, mana yang dia pilih gitu. Tentu saja mana yang sering dia makan, mana yang memorinya sering ada gitu. Saya masuk ke poin itu ya. Daging kita tuh sampai punya memori loh. Bapak Ibu pernah lihat binatang yang sudah dipotong tapi dagingnya itu masih goyang-goyang gitu. Padahal nyawanya udah putus loh. Ya. Jadi kalau diteliti di dalam itu masih ada itu sisa-sisa itu dan memori itu masih ada di sana. Gitu. Bahkan mungkin teman-teman melihat binatang yang sudah dipotong masih bisa bergerak, masih bisa ngejar orang. Gitu. Itu sampai bisa begitu. Itu daging tuh punya memori. Nah, saya mengambil sesuatu karena itu sebenarnya dijelaskan Paulus dengan sangat dalam ya mengenai keinginan daging. Jadi dia itu sesuatu yang benar-benar punya memori. Berapa banyak saya keluar ke night clubs, ke tempat-tempat kafe, di mana minum kopi, minum alkohol, bertemu dengan segala sesuatu yang menjadi kenikmatan daging, itu ditumpuk-tumpuk jiwa akan berat untuk namanya memilih itu pada saat memutuskan sesuatu. Tapi kalau sebaliknya, ketika saya sering sekali menghabiskan waktu duduk diam, berlutut ya di hadapan Tuhan, menaikkan pujian angkat tangan kepada Tuhan begitu. Datang menjenguk orang-orang sakit, pelayanan kasih, keringat kan, lelah capek di dalam menolong orang lain. Pasti jiwa mempunyai memori di sana kan begitu. Nah, itulah peranan kita. Ya, bagaimana kita mengisi memori-memori itu di dalam hidup gitu. Ya. Nah, saudara, salah satunya Zoom ini gitu ya. Kan saudara mau nggak mau kan kita jadi dengar gitu. Tapi itulah caranya. Ya, memang harus nekat, memang harus dipaksa gitu. Karena apa? Karena yang lain di dalam hidup ini, panca indera kita ini benar-benar menggiring kita untuk masuk ke area yang lain itu gitu. Sorry ya, tadi Asti posting foto kenangannya dia minum bir gitu kan, diposting tuh. Jadi saya respon ke dia, makanya saya minta izin dulu ke Asti. Saya bilang, Asti kalau bisa Betul, Pak. Iya, saya bilang kalau bisa ini dibuang aja foto ini gitu. Tapi dia bilang, "Ya ini Pak untuk kenangan-kenangan." Saya bilang, "Ya kenangan ini jadi memori lama dan berbahaya dipakai sama iblis," saya bilang. Gitu. Jadi contohnya hal itu gitu ya. Kita semua punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Punya punya dimensi gelap, punya. Pasti saudara juga punya dimensi gelap.
Makanya firman Tuhan bilang engkau dipanggil dari kegelapan. Jadi kalau orang bilang seorang manusia tidak berdosa, maka dia berdusta, kan gitu ya. Kita semua dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib gitu. Ya, teman-teman, jadi pesan saya sih malam hari ini semakin banyak ya menikmati kesukaan atau joy in presence of God ya di hadapan Tuhan, karena itu akan menjadi memori untuk jiwa kita untuk memilih jalan mendekat kepada Tuhan gitu. Dan itu akan sangat menggairahkan kan. Gitu. Oke. Dan Teman-teman ketika di setiap doa kita akan meminta, Tuhan telah mencatat harga kita. Terlebih tak kurang kata atau guna ciptaan tanpa arti dan makna dalam kehidupan dan hadirat Tuhan. Pasti kurang jelas. Iya, Pak. Kurang jelas. Bisa ulang? Oh, bisa. Tadi Asti ngomong Saya bilang ketika di setiap doa kita meminta Tuhan, Tuhan telah mencatat harga kita. Tak lebih, tak kurang, catat guna, tercipta tanpa arti dan makna. Seandainya Tuhan berterus terang, Ia akan berkata keras. Dan lantang kehadiran Tuhan, kita tidak akan menambah. Tanpa kita malah jadi berkah. Dan jadi berkah juga untuk sesama kita. Amin. Pak Ifran mungkin ada yang mau di-sharing, Pak? Pak Ifran ada yang mau di-sharing? Silakan kalau ada yang mau di-sharing, Pak. Belum. Teman-teman yang lain? Ya, shalom Pak Hen. Shalom Pak Willy. Ya, mau menambahkan aja sedikit Pak Hen. Kalau bicara kehadiran Tuhan kan tidak lepas dari sifatnya Allah yang memang maha hadir ya. Jadi dalam segala keadaan dia tetap ada. Artinya kita sedang susah, kita sedang senang, itu tidak mempengaruhi sifat kemahahadirannya Tuhan. Gitu. Tetapi memang yang perlu kita pahami itu adalah kadang kita tidak memiliki kesadaran penuh bahwa Allah itu selalu hadir. Nah, yang perlu kita perhatikan artinya adalah bahwa bahkan sekalipun ketika kita dalam keadaan berdosa, Allah tetap hadir. Nah, kitalah yang tidak mengalami kehadiran Tuhan itu dalam keberadaan kita yang berdosa. Nah, yang menarik menurut saya juga adalah dosa itu memang memisahkan kita dari Tuhan, ya. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Tapi kalau kita belajar bagaimana justru ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhanlah yang mencari Adam. Ya, jadi artinya Tuhan punya inisiatif untuk mencari Adam, padahal Adam dalam keadaan berdosa. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi dengan Paulus. Ya. Paulus juga dalam keadaan berdosa dan dia bahkan menyiksa ya orang-orang percaya pada masa itu. Tetapi Tuhan memaksakan diri, kayak pakai tanda kutip ya, untuk bisa menemui Saulus. Ya, pada saat itu masih Saulus. Walaupun memang Saulus tidak ada niat untuk bertobat atau merubah hidupnya. Nah, mungkin termasuk saya gitu ya, bahwa saya juga orang yang tidak punya niat untuk merubah hidup saya. Gitu.
Dan mungkin banyak juga orang di luar sana yang memang tidak punya niat untuk berubah hidupnya menjadi baik gitu, atau menjadi lebih baik. Gitu. Tetapi ada kuasa Tuhan yang mampu menyatakan kehadirannya sampai akhirnya kita mengerti kita harus berubah. Nah, itu adalah kasihnya dia. Gitu. Makanya Roma juga katakan bahwa justru dalam keadaan berdosa dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Kasihnya itu adalah bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah jauh, dia ada di dalam kita, dia ada di sekitar kita, dia ada dimanapun dan apapun. Suaranya hilang ya? Hilang ya suaranya? Orangnya juga hilang. Iya hilang, Pak. Orangnya hilang, Bu Esther, di sini masih ada gue. Sembunyi kali di tempat Ibu. Ada, masih ada. Mana nggak ada Pak Weli? Ada nih. Ini malam muncul-muncul di layar terus. Oh, dia ada baru pergi itu. Wester nggak kelihatan. Saya lagi pakai masker, Pak. Nanti kalau saya buka pada kaget. Tambah cantik lagi aja ya. Amin, Pak. Masker, COVID. Hilang. Masker Ini Pak hilang. Weli masuk ya. Aku mau ngomong boleh nggak, Pak? Ntar ya. Kalau yang kehadiran Tuhan, kalau kehadiran Tuhan itu pada masa lampau kayak pada zaman Musa gitu ya. Kalau Tuhan hadir tuh kayaknya semua orang pada tahu. Karena kan Tuhan hadir tuh menggetarkan banget ya, gunung gemeter. Semua orang pada ketakutan kalau Tuhan hadir. Semua orang tahulah kalau Tuhan hadir seperti apa, mengerikan gitu. Hanya Musa lah yang bisa ketemu sama Tuhan. Nah untuk masa sekarang ini kehadiran Tuhan tuh kadang-kadang tuh kita maksudnya kadang-kadang sebagian kecil orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti dalam Zoom kayak gini atau dalam ibadah gitu ya. Mungkin orang datang, orang ada di situ tetapi tidak semua orang bisa mengalami kehadiran Tuhan. Nah, apa misalnya yang menyebabkan seperti itu gitu. Sementara hadirat Tuhan itu pasti ada di situ gitu. Tetapi hanya beberapa orang yang bisa tahu itu bahwa Tuhan hadir gitu. Nah, gimana maksudnya apakah kalau kita tanya kamu rasain nggak kehadiran Tuhan? Iya nih gue merinding nih. Kayaknya Tuhan hadir nih, gini ya. Jadi dimensinya itu dimensi perasaan gitu loh Pak. Bukan lagi sesuatu yang matanya, pikirannya, hatinya semua tahu bahwa Tuhan hadir gitu. Tetapi mereka membatasi dengan iya kayaknya Tuhan hadir tadi saya merinding gue dengar waktu khotbahnya, waktu pujiannya. Merinding jadi aneh gitu Pak. Jadi hadirat Tuhan tuh sepertinya hanya sebatas kecil seperti itu gitu. Tapi bukannya Bu Esther pernah lihat tangan Tuhan? Iya, ya saya gini Pak ya, kadang-kadang dalam satu komunitas tuh. Jangan sembunyikan itu kan? Iya, itu luar biasa Pak. Saya pegang, saya ngerti yang Bu Esther sampaikan. Saya ngerti. Sedih gitu Pak, dalam satu komunitas tuh kadang-kadang jadi karena gini, dampak dari yang dia tidak merasakan hadirat Tuhan tuh jadi dia sepertinya bermain-main gitu. Yes. Iya, jadi dia tidak menghargai Tuhan hadir pada waktu itu Tuhan hadir, tapi kayaknya sepele buat dia karena apa sih membatasi itu dimensi apa yang membuat dia tuh jadi tidak ikut merasakan gitu. Iya. Oh, oke. Jadi mungkin paling tidak ada dua hal di situ ya. Pertama, tidak semua juga waktu masa sebelum Kristus datang, gitu ya, kita ngomong gitu ya. Karena di situ perbedaan utamanya. Ya, karena perbedaan utama ini orang benar-benar harus mengerti bahwa Yesus tuh datang membawa perintah baru. Makanya dia namanya imam besar, pengantara perjanjian yang baru.
Gitu. Itu sangat menjadi perbedaan yang sangat besar. Gitu. Sehingga ada tahta pengadilan Kristus dan ada tahta putih sebagai pengadilan, sebagai tempat penghakiman untuk semua suku, bahasa, dan bangsa. Gitu. Tercipta satu tempat yang namanya tahta pengadilan Kristus, Bema, tempat di mana para pengantin perempuan itu diundang untuk datang masuk ke perjamuan kawin anak domba. Itu hanya karena akibat dari datangnya Kristus, anak tunggal Allah itu ke dunia ini. Ya, sampai ada menarik tuh ya. Nanti kalau nggak salah minggu depan minggu ini kan saya mau jelaskan mengenai mana yang tersembunyi. Mana padahal kita tahu kan dulu. Ya, pada saat orang Mesir. Tapi kata itu dipakai kepada jemaat, pesan Yesus kepada jemaat di masa setelah perintah yang baru ini atau perjanjian yang baru. Ya, dia bilang mana yang tersembunyi itu akan kuberikan kepadamu. Apa itu? Nah, di sana bicara mengenai pengadilan tahta Kristus atau bicara mengenai perjamuan kawin anak domba. Jadi ada perbedaan yang drastis di situ. Nah, jadi dulu gitu ya, sebelum Yesus datang, tidak juga bahwa semua orang tahu, Bu Esther. Ya hanya orang-orang di situ saja yang dekat-dekat sama Musa yang tahu. Orang di kolong langit yang lain, saya ulangi kan, di kolong langit yang lain nggak tahu. Hanya orang yang ada di daerah sekitar Gunung Sinai itu aja. Di padang gurun Timur Tengah itu saja kan. Orang yang di ujung Afrika bawah, di Indonesia katakan gitu ya. Atau kan nggak tahu ada Tuhan yang besar itu. Orang di India nggak tahu. Hanya setelah Paulus datang kan siapa yang datang ke India ya? Saya lupa. Ya kan? Nggak tahu Bu. Jadi tapi hari ini wherever orang-orang di dunia ini mencari Tuhan, itu dia temukan Tuhan yang sama. Ya. Makanya Yesus bilang, engkau tidak perlu lagi datang ke Yerusalem atau ke Gunung Gerizim ya, untuk mencari Tuhan, ya, to worship Him, tetapi inside of your heart, di dalam hatimu, ya, ada the presence of God, ada kehadiran Allah. Gitu. Nah, itu dulu ya. Jadi ada dua poin. Poin pertama adalah tidak dulu itu yang dicerita saja kan, gitu. Wah. Laut Kolsum terbelah gitu, laut Tiberau terbelah gitu. Ya itu yang di situ. Orang lain di dunia nggak pernah tahu kan gitu. Dunia lain, di kolong langit yang lain orang nggak tahu gitu. Tapi hari ini, wow luar biasa kan. Mau bahasanya apa saja, mereka bisa bilang, wow terima kasih Tuhan untuk kehadiranmu. Wow kita hanya bisa merasakan ketika dia speak in different language kan. Teman-teman bisa lihat ya, misalnya orang-orang Afrika gitu yang memuji Tuhan ya, kita nggak ngerti bahasanya tapi kayaknya kok kita ikut hati kita kok kayak ikut melonjak-lonjak gitu. Saya bilang, oh iya benar-benar hadirat Tuhan gitu ya. Nah that is happen today, itu terjadi hari ini karena Roh Kudus yang dicurahkan itu gitu. Nah kan Yohanes 4 ayat 13-14 dan 23-24 itu kan bilang begitu kan, bahwa engkau tidak lagi menemui Tuhan to worship Him in Yerusalem atau di Gunung Gerizim di mana tempat orang non Israel ketemu Tuhan, tapi dalam hatimu. Nah, dan terus dia bilang melainkan sembahlah Tuhan ya di dalam roh dan kebenaran gitu. Ya, karena di sana engkau akan menemukan satu air kehidupan di mana tidak membuat engkau haus lagi, melainkan jadi menarik ya, ada apa di hati kita? Kok nggak di Yerusalem atau di Gunung Gerizim? Karena di dalam hatimu itu ada air kehidupan, bahkan sumber air kehidupan yang terus memancar. Nah dijelaskan kan kemudian kan kalau nggak salah Yohanes 7 apa Yohanes 8 gitu dikatakan bahwa yang dimaksudkannya adalah Holy Spirit, Roh Kudus yang ada dalam kita. Nah, forever ever.
Ya, Yakobus 1 Yohanes 2 katakan bahwa dan pengurapan itu sudah ada padamu. Bahkan dikatakan pengurapan itu tetap ada padamu, kan gitu. Jadi selalu ada pada kita, gitu. Itu perbedaan yang sangat signifikan bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya hari ini adalah permanen. Ada, gitu. Nah, waktu zaman sebelum Roh Kudus dicurahkan, gitu ya, dia datang dan dia pergi. Dia hadir di tempat di mana dia mau. Hari ini dia ada di mana-mana di dalam hati manusia dan dia tetap ada dan tidak akan pernah keluar dari dalam. Kamu akan katanya apa? Dia akan tinggal di dalam kamu untuk selama-lamanya. Itu pertama kali ya, mengenai the presence of God itu. Yang kedua adalah mengenai dimensi kehadirannya yang Pak Stefanus tadi jelaskan. Kan dimensi kehadirannya. Nah, dulu gitu ya dibilang, yang saya juga bilang tadi ya, Musa bisa face to face gitu ya, bertemu dengan Tuhan. Kan tidak jarang juga kita dengar orang ya. Nah, mungkin Bu Esther juga tahu kan, seorang hamba Tuhan paling tidak yang saya dengar ceritanya. Kan kebayang, dulu nggak ada cerita, ada orang diajak ke surga, jalan-jalan di surga, dipegang tangannya, terus ya coba kebayangkan, dia lihat loh, dia lihat. Nah, kalau saudara tanya saya beberapa kali, ya paling enggak kalau enggak 3-4 kali, saya melihat secara jasmani bahwa Tuhan itu ada, gitu. Ya. Nah, tetapi kan hal itu kan dimensinya kan. Jadi tidak juga bahwa berbeda banget dengan zaman sebelumnya gitu. Karena kalau kita bayangkan ya, mungkin Bu Esther tahu cerita beberapa hamba Tuhan gitu ya, yang kemudian punya cerita yang sangat fenomenal kan, gitu ya. Bahkan di Perjanjian Lama nggak ada orang di Perjanjian Lama yang diajak Tuhan ke surga jalan-jalan gitu. Kalau kita mau acknowledge gitu ya, kalau kita mau menyadari itu, gitu. Ya. Jadi dimensinya bahkan menurut saya jauh lebih. Dan ini loh, keadaan di lantai loteng Yerusalem itu, kita kan bisa rasain juga. Mungkin di dalam ibadah-ibadah teman-teman kan. Bagaimana Tuhan menjamah orang kan. Kan kita juga bisa rasain itu kan. Ada juga terjadi di zaman sekarang. Waktu dulu itu tidak demikian. Kehadiran Tuhan dulu itu sangat sakral. Gitu. Dirasa sesuatu yang manusia tidak boleh campur ikut kecuali lewat protokol tertentu. Ya benar nggak? Gitu. Imam itu sekali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketemu Tuhan, gitu. Dan membawa permohonan umat. Sekarang lagi ada di angkot, tiba-tiba bilang, Tuhan, aku rindu Engkau. Betul. Kan itu yang saya mencoba jelaskan, Wester, bahwa dalam dua hal itu kerasa gitu, bahwa pertama kehadiran Tuhan sekarang itu malah tetap tidak pernah diangkat dan kemudian di mana-mana. Satu, yang kedua dimensinya pun bahkan lebih sebenarnya gitu. Kalau kita mau memperpanjang ke situ ya, bahwa kita lihat laut berlaut terbuka, Musa. Ini jangan itu. Ada orang yang diajak ke surga gitu. Dan saya tahu kan ada anak-anak yang mati dibangkitkan. Orang yang udah mati sekian jam bisa dibangkitkan. Sudah disimpan dalam es dibangkitkan gitu. Ada gitu loh Bu, ini ya. Makasih, mantap. Ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Pak Stefanus. Luar biasa firman-Nya malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Hens. Terima kasih semuanya. Teman-teman, ini udah pertemuan ke-18 loh dengan judul yang sama, arti kehadiran Tuhan. Oke, ya kita tutup dalam doa ya, teman-teman.
Bapa di dalam surga, sungguh kehadiran-Mu itu adalah sesuatu yang menggelorahkan ruang hati kami. Kami memang terbatas dengan kema yang fana ini, tubuh kami, indera kami ini, yang adalah naturnya adalah sinful nature, adalah ingin berbuat mengikuti keinginan daging, nafsu dunia. Untuk itu kami terus berjuang Tuhan. Dan puji Tuhan, terpujilah Engkau karena Engkau menyediakannya itu, perjamuan itu kepada kami, sehingga kami dapat meraihnya Tuhan. Ketika Roh Kudus itu sungguh-sungguh, pengurapan itu sungguh-sungguh sudah ada di atas kami, dan pengurapan itu sungguh selalu tetap tinggal dalam hati kami, maka kami memiliki jalan, pintu untuk datang kepada Tuhan kapan saja, dalam keadaan apa saja. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua segala karunia ilahi itu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus saudara kami Sanata yang dalam kelemahan tubuh. Kami di dalam tempat ini Engkau hadir, dan kami doa, kami dari tempat ini memohon kepada Tuhan supaya Sanata disembuhkan, dipulihkan. Jamah Tuhan, supaya dia Tuhan dapat mengalami Tuhan jamahan Tuhan sekarang ini. Kami percaya, dia percaya Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia percaya bahwa bilur-bilur Yesus di atas kayu salib telah menanggung segala sakit penyakitnya. Dan bagi Tuhan Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Imannya membangkitkan gairahnya untuk dapat Tuhan dipulihkan tubuhnya kembali. Biarlah suhu tubuhnya menjadi normal dalam nama Yesus. Semua peradangan-peradangan kami doa supaya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami doa Emilia juga yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan dalam nama Yesus Kau pulihkan tubuhnya. Afin dalam nama Yesus. Kami doa kesembuhan sempurna terjadi atas tubuhnya. Organ-organ tubuhnya yang rusak diberikan organ yang baru. Engkau adalah the creator, pencipta. Tidak ada yang mustahil, tidak mungkin bagimu. Mujizat itu terjadi dalam nama Yesus. Setiap kami yang ada dalam kelemahan tubuh, Cornelius, Tuhan khususnya, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkaulah yang memberikan kehidupan. Engkau jugalah yang membangkitkan organ-organ baru dalam tubuhnya. Kami percaya bahwa setiap kehadiranmu itu di antara kehidupan anak-anakmu ini pasti membawa mereka kepada pencarian Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak lagi melenceng Tuhan kepada dunia ini sebagai hal yang najis di hadapanmu. Kami percaya kami juga semua Tuhan dibawa di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, supaya kami menikmati kebangkitannya nyata dalam hidup kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, dan kami berjuang supaya sampai akhir kami setia, didapati iman kami di hadapan Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang telah menjadi sahabat, menjadi penolong yang penghibur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Makasih Pak Heng. Terima kasih Pak. Makasih Pak Heng. Amin.